Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, malam. Alhamdulillah kita bisa berkumpul dalam Zoom ini dalam keadaan sehat walafiat. Di sini kami akan mempresentasikan salah satu tugas yang diberikan oleh Bapak Dika Darmansyah, Eskep Nurse MK, di mana tugas kali ini yaitu review salah satu dari video yang telah dibagikan. Nah, ini memiliki judul besar yaitu dengan tema Revolutionizing Learning. Nah, di mana pada kesempatan kali ini yang akan mendiskusikan pada kali ini ada 3 orang. Boleh di next. Pada kesempatan kali ini ada 3 orang yang akan mempresentasikan hasil review yang telah didiskusikan oleh bersama kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Permana dengan 204-701. Dan akan saya. Sudah ada bersama saya ya, Raffi Jaradam dengan NIM 2205930. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam semuanya. Oke, dan ada rekan saya yang terakhir yang sangat cantik, boleh? Ya, ada saya Puput Legia Lestari dengan NIM 2206202. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Oke, baik, terima kasih pasalnya. Semoga selalu keadaan sehat ya. Oke, tanpa berlama-lama mari kita ke topik pembahasan yang akan dipresentasikan atau didiskusikan pada kali ini. Ada topik bahasan dalam pembahasan kali ini. Yang pertama yaitu dengan teknologi dalam pendidikan yang nantinya akan dipaparkan oleh Kang Raffi, dan yang kedua ada teknologi pendidikan di masa depan. Untuk itu, tanpa berlama-lama kepada Kang Raffi, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Kang Adit yang sudah membuka seminar mungkin ya, seminar pada pagi ini. Dan ya, tema yang akan kita bahas ini tentang teknologi, di mana tema yang saat ini tentang teknologi ini sangat booming dan apa namanya dan sangat digemari oleh Gen Z terutamanya. Dan teknologi yang akan kita diskusikan bersama ini lebih ranahnya ke dalam pendidikan, bukan general teknologinya gitu. Dan kita ketahui bersama tentunya bahwa pembahasan teknologi ini atau teknologi ini ya sangat populer untuk saat ini dalam ranah pendidikan. Karena dengan teknologi ini kita sebagai mahasiswa nih ya Kang Adit atau siswa SD sampai SMA ini lebih mudah gitu ya akses pembelajarannya yang lebih baik gitu. Dan eh, ada ya apa namanya tiga teknologi. Kang Adit ada apa aja? Kalau menurut saya yang sekarang beredar di masyarakat ataupun bukan di masyarakat ya, tapi lebih ke siswa atau mahasiswa ada kayak artificial intelligence atau AI, di mana AI ini sekarang banyak digunakan nih oleh pada siswa ataupun mahasiswa dalam membantu proses pembelajarannya. Seperti itu mungkin dari saya, dari Teh Puput Betul. mungkin. Dari Teh Puput ada pendapat? Ya, kalau dari saya itu selain ada AI itu ada gamifikasi. Jadi gamifikasi ini tuh teknologi yang mengubah elemen-elemen permainan menjadi suatu pembelajaran gitu. Ada salah satu contoh web yang dari gamifikasi gitu. Contohnya itu ada Kahoot. Jadi ketika kita menggunakan itu, jadi dalam hal itu tuh kita ngerjain soal, tapi nanti ketahuan gitu siapa yang paling tinggi dan siapa yang paling rendah gitu. Jadi kayak berlomba-lomba dalam pembelajaran gitu. Coba di next dulu teh slide-nya. Betul ya. Jadi ada 3 di sini yang teknologinya. Tadi udah disebutkan gamifikasi itu seperti apa ya, AI juga. Tapi ada satu hal yang belum kita dibahas ya, yaitu analisis wajah. Kalau contohnya nih analisis wajah itu, contohnya ada di HP kita, teman-teman. Yaitu apa? Face ID. Jadi ketika kita
mau biasanya teman-teman kan HP-nya dikunci ya, dan biasanya menggunakan Face ID, dan itu menggunakan analisis wajah, dan analisis wajah ini berhubungannya dengan AI tadi, jadi dengan bantuan AI, dengan menggunakan kecerdasan buatan, gitu ya. Kalau kita balikin ke ranah pendidikan, analisis wajah ini bisa mengekspresikan wajah seseorang atau wajah murid. Apakah murid ini bahagia? Apakah murid ini menderita gitu ya dengan pembelajarannya? Jadi kita bisa tahu psikologis dari siswa atau mahasiswa. Jadi kita bisa memonitor reaksi siswa terhadap pembelajaran yang kita beri, gitu. Untuk kita bisa mengetahui psikologis dari siswa dan mahasiswa gitu. Dan jadi di next slide, jadi ada gamifikasi udah jelas ya tadi ya. Di next lagi. Nah tadi juga dibahas ya sedikit Kang Adit ya tentang kecerdasan buatan atau AI ya. Dan AI ini kalau kita terjemahkan ini lebih merujuk kepada kemampuan komputer atau kemampuan HP kita, kemampuan laptop kita untuk meniru kecerdasan buatan. Kecerdasan buatannya itu dari kecerdasan manusia, sistemnya. Jadi sistemnya ini meniru kecerdasan manusia untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Contohnya, sekarang kita GPT, apalagi ada banyak di contohnya. GPT kita bisa instruksikan si ini yang dengan bantuan AI itu untuk membuat makalah, itu bisa GPT dan sebagainya. Jadi ini bisa apa namanya, bisa tentunya bisa di masa depan gitu ya, teman-teman bisa makin berkembang tentunya, dan bisa memberikan manfaat yang lebih besar pastinya bagi murid di bidang pendidikan. Mungkin itu ya, eh, Kang Adit, 3 teknologi yang ada dalam pendidikan. Mungkin itu sangat biasa sendiri yang sudah dipakai ataupun diimplementasi sendiri. Seperti itu mungkin ya Kang Raffi ya. Betul. Boleh mungkin ke next slide. Kita akan bahas di topik bahasan yang kedua mengenai peran teknologi di manfaat. Dan peran teknologi sendiri dalam pendidikan sendiri itu banyak sekali yang sekarang sudah diimplementasikan. Nah, teknologi apa saja sih yang ditawarkan untuk masa depan dalam ranah pertama ada virtual reality, di mana dari VR ini sekarang mungkin belum banyak ya karena keterbatasan teknologi yang sulit dijangkau gitu seperti itu. Karena untuk VR sendiri tuh untuk alatnya sendiri tuh lebih tinggi daripada yang lainnya. Beda seperti yang tadi untuk kayak ChatGPT atau kayak itu bisa diakses secara gratis. Tapi untuk virtual reality atau VR ini memiliki harga ataupun kualitas yang memang tinggi dan susah untuk dijangkau. Tetapi dengan VR sendiri memberikan banyak manfaat. Contohnya bisa melakukan pembelajaran secara lebih mendetail soal seperti contohnya melakukan pendemonstrasian bagaimana sejarah bahasa ataupun tulisan di masa lalu seperti itu. Yang kedua, coding, di mana dalam hal itu juga memberikan dampak yang sangat baik juga bagi pendidikan, seperti dengan mempermudah proses pembelajaran yang tadinya kita menulis secara offline, sekarang kita bisa menulis teks secara online seperti itu. Dan yang ketiga, dimensi printing, di mana hal ini menguji untuk kreativitas dari siswanya sendiri, sehingga mendapatkan feedback yang sangat bermanfaat untuk siswa. Dan yang keempat, hologram. Nah, teman-teman pastinya mengenal hologram itu. Apa sih pandang teman-teman mengenai hologram dalam bidang pendidikan? Boleh deh dari Teh Puput, apa sih tanggapannya gitu?
hologram dalam di pendidikan? Ya, menurut saya itu hologram itu nanti bisa menggambarkan suatu objek gitu ya. Karena sebagaimana kita ketahui hologram itu dapat suatu apa ya? Jadi alna nanti dia akan menunjukkan sinar. Karena sinar itu tuh menghasilkan suatu objek itu dapat kita lebih mengerti dan paham dengan suatu eh, apa ya pembahasannya gitu. Seperti kalau misalkan ada yang kita tahu ada orang manusia hologram atau apa. Nah itu bisa membantu kita dalam mengerti dan memahami dengan apa yang dimaksud dari eh, topik yang akan dibahasnya gitu. Oke, benar ya, kata Teh Pupu tadi, untuk mengetahui bagaimana sih bentuk yang emang asli dari si benda tersebut, tetapi dengan hologram ataupun di bayangan atau visual seperti itu. Oke, yang terakhir tadi juga disinggung dari Kang Raffi dari AI ini. Nah, AI ini sangat sekarang sudah banyak digunakan oleh pelajar, khususnya dalam proses penjualannya sudah lumayan agak mengerti ya bagaimana sih cara penggunaannya dan apa sih dampak yang sudah dihasilkan dari AI ini seperti dalam proses membantu mengerjakan tugas yang diberikan. Permudah hal tersebut, maka AI ini memberikan dampak baik, tetapi tidak dipungkiri juga akan memberikan dampak atau teknologi yang diminati oleh para pelajar dari kelima teknologi yang ditawarkan ini. Dari Kang Rapi sendiri. Dampaknya ya tadi ya pertanyaannya. Hah? Dampaknya ya tadi pertanyaan putus-putus mah. Halo, Kang Adit? Teknologi yang diminati kan. Mungkin Kang Rapi agak berkendala jaringan ya. Dari Teh Puput nih, coba sebutkan dua aja deh, Kang Teh Puput, yang teknologi yang sekarang berperan gitu. Menurut saya teknologi yang berperan pada masa sekarang ini ada AI dan ada VR gitu. Kenapa? Karena untuk AI sendiri tadi udah sempat disinggung kalau misalkan sekarang itu banyak para mahasiswa ataupun siswa yang sudah menggunakan AI karena kan AI ini seperti mudahnya itu seperti asisten gitu. Jadi dia tuh bisa mempermudah dan memperlancar kita gitu. Karena AI ini kan menggunakan kecerdasan manusia. Jadi dia itu bisa memecahkan suatu masalah, dia juga bisa eh, membuat suatu saran ataupun masukan gitu. Nah, untuk virtual reality sendiri atau VR itu tuh kenapa di masa depan akan lebih digunakan gitu. Tahu kalau misalkan VR itu menggunakan eh, suatu apa ya objek atau gambaran yang akan terlihat seperti realita gitu, kayak virtual tapi terlihat seperti realita. Jadi ada salah satu perusahaan besar yang yang sudah mencoba menggunakan VR. Jadi saya melihat beberapa apa ya video di sosial media tentang VR ini. Jadi kita itu bisa mengirim pesan atau kita mengerjakan suatu pekerjaan itu menggunakan VR. Dan juga dalam dunia pendidikan ini VR itu akan sangat membantu gitu, di mana misalkan di bidang kedokteran kita itu bisa memperagakan langsung menggunakan VR ke pasien. Jadi pasiennya nggak ada, tapi kita seakan-akan bisa melihat pasien gitu. Jadi bisa mempraktekkan secara langsung. Jadi menurut saya VR dan AI ini bakal sangat apa ya dibutuhkan dan sangat bermanfaat itu untuk di masa depan gitu karena impact-nya itu sangat luar biasa gitu. Kalau Oke, dilihat baik. Terima kasih Teh Puput. Tapi mungkin gambarnya ada sedikit. Oke, ada gambarnya mungkin yang terakhir. Next slide. Nah, mungkin dari Teh Put barusan sekaligus mungkin menyimpulkan sedikit mengenai apa sih itu teknologi yang sudah ditawarkan dan sudah diminati oleh para pelajar ya. Nah, untuk itu mungkin itu saja yang kita bisa sampaikan pada kesempatan kali ini.
Kesimpulannya bahwa teknologi dalam pendidikan sangatlah erat gitu, dan tidak bisa dipungkiri bahwa pendidikan memiliki dampak yang baik gitu. Ada juga kita juga harus bisa memilih bagaimana sih cara untuk membuat teknologi itu bisa berperan dalam pendidikan sendiri atau dalam kehidupan dengan memanfaatkan sisi positif yang diberikan dari teknologi yang kita gunakan. Oke, mungkin seperti itu saja yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Saya Adit Permana dan rekan saya Saya Raffi Jara Adam. Saya Puput Lagi dan Lestari. rekan saya yang terakhir. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Semoga ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.